berjumpa lagi kita bersama TVRI Kalimantan Barat. Saat ini kami sedang berada di seputaran Jalan Protokol di Kota Pontianak. Nah, belakangan ini kita sama-sama mengetahui bahwa sering terjadi kemacetan di beberapa titik di Kota Pontianak. Kondisi ini tentunya juga sudah dicarikan solusi-solusi dari stakeholder terkait. Namun kami akan menyajikan kepada pemirsa untuk mengetahui secara detail nih bagaimana realitanya. Pemirsa, seperti inilah suasana keramaian Jalan Protokol di Kota Pontianak. Dan ini adalah suasana saat libur. Dapat kita saksikan ramainya pengguna jalan tidak seperti hari kerja ya, yang biasanya juga cukup padat pada jam-jam tertentu, terutama pada jam masuk kerja dan masuk sekolah. Sedangkan pada sore hari biasanya juga terjadi keramaian nih saat pegawai pulang bekerja dan bahkan sempat terjadi kemacetan di beberapa tempat. Nah, nanti kita akan bertanya kepada petugas kepolisian yang dalam hal ini adalah Satuan Polisi Lalu Lintas Polresta Pontianak. Nah, pemirsa, kita akan bertanya kepada petugas kepolisian. Sebenarnya bagaimana sih tingkat keramaian lalu lintas, khususnya di Jalan Protokol ini? Nah, karena pihak kepolisian tentunya memiliki pengalaman ya dalam hal ini, dan mungkin ada saran nih dari pihak kepolisian kepada pengguna jalan. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Dilihat dari perkembangan ya, kayaknya semakin tahun semakin peningkatan itu semakin tinggi ya untuk volume kendaraan roda 4 maupun roda 2 ya, kemungkinan masyarakat kita ini udah semakin makmur lah istilahnya kan, untuk kendaraan dan roda 4 maupun roda 2 cukup tinggi untuk peningkatannya. Untuk titik-titik kemacetan ya untuk di wilayah selatan nih pagi ya, Bundaran UNAR nih otomatis memang padat pagi karena memang bertepatan dengan keberangkatan masyarakat kantor maupun anak sekolah. Dan juga di Jalan Sutoyo itu khususnya untuk dari pengantar anak-anak sekolah yang di sekolahan Immanuel itu cukup ramai. Apalagi kalau cuaca hujan gerimis makin padat sekali karena banyak menggunakan kendaraan roda 4. Jadi ya saya menyarankan ya untuk para pengemudi khususnya Rembang 2 nih ya, sepeda motor untuk tetap mengikuti aturan yang berlaku seperti ya penggunaan helm, terus perlengkapan kendaraannya, dan juga mengikuti aturan-aturan lalu lintas yang telah ada supaya tidak terjadi kemacetan maupun kecelakaan di jalan.
Selanjutnya kita akan melihat situasi keramaian lalu lintas di berbagai titik di Kota Pontianak. Sebelum nanti kita akan melihat situasi di Jembatan Tol Kapuas yang saat ini sedang dalam pembangunan duplikasi jembatannya. Dan dinilai dapat mengurangi kemacetan di kawasan tersebut. Tapi nanti ya pemirsa, sekarang kita mau jalan-jalan dulu keliling-keliling kota. Kota Pontianak sendiri saat ini sama-sama bisa kita saksikan bahwa debit kendaraan di jalan raya itu sudah meningkat, sehingga bisa dikatakan menambah kepadatan lalu lintas. Di beberapa titik, salah satunya di Simpang Hotel Garuda, itu menjadi pusat kepadatan arus lalu lintas di jam-jam tertentu seperti pagi hari dan sore hari. Pemirsa, setelah tadi kita berkeliling di Kota Pontianak, memang kondisi jalan raya sedikit sepi ya, karena hari ini adalah hari libur. Tapi biasanya kalau hari kerja, kondisi jalan yang tadi kita lewati cukup ramai. Sekarang kita break dulu, ngopi-ngopi, biar bu saya minum es jeruk. Kita istirahat sebentar sebelum melanjutkan perjalanan untuk melihat kemacetan di lokasi yang lain. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you can get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I've used them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test.
If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards the prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find the passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to keep you on the down, they wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt, you're silent and scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. That I go, I know you hate that, I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what. Pemirsa, saat ini kami telah berada di Simpang 4 Jembatan Tol Kapuas 1. Di situasi hari libur ini saja, kondisi lalu lintas di persimpangan lampu merah ini cukup padat. Dan kebetulan cuaca baru saja turun hujan, namun kendaraan yang berlalu lalang juga cukup padat. Nah, hal ini merupakan gambaran bahwa kota Pontianak menunjukkan kemajuan dari berbagai sektor. Untuk selanjutnya kami akan menyajikan kepada pemirsa bagaimana realitas lalu lintas di hari kerja, yang tentunya dengan kondisi berbeda dan kendaraan dengan jumlah yang lebih banyak. Untuk itu, ikuti terus TVRI Kalimantan Barat. Pemirsa, ini adalah kondisi jalan protokol di hari kerja. Suasananya sangat berbeda ya dengan hari libur. Di sini dapat terlihat arus lalu lintas kendaraan cukup tinggi. Oleh karena itu, dibutuhkan toleransi antar sesama pengguna jalan dan kita harus menaati aturan lalu lintas yang berlaku demi keselamatan dan kelancaran dalam berkendara. Karena bagaimanapun konsekuensi dari kemajuan kota Pontianak tetap berbanding lurus dengan jumlah penduduk dan kepemilikan kendaraan bermotor, sehingga berdampak kepada padatnya arus lalu lintas di kota Pontianak. Kemacetan lalu lintas di kota-kota besar itu menjadi sebuah fenomena, ya, menjadi fenomena yang mungkin kita ketahui bersama cukup mengganggu ataupun berpengaruh pada aktivitas
kehidupan sehari-hari masyarakat, karena masyarakat di kota besar itu pasti membutuhkan akses untuk melakukan kegiatan. Kemacetan lalu lintas ataupun kepadatan lalu lintas itu sendiri bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor, tidak hanya dari faktor tertentu saja, dari faktor kendaraan, bisa disebabkan juga oleh faktor orang, ya, kemudian juga sarana dan prasarana atau bahkan lingkungan dan cuaca atau alam. Yang paling penting menurut kami adalah etika berkendara dari pengemudi sendiri, karena tanpa disadari, tanpa memiliki etika yang baik dalam berkendara, tentunya akan sangat mempengaruhi terjadinya kemacetan lalu lintas. Sehingga kami menghimbau kepada masyarakat untuk bisa meningkatkan etika berkendara saat mengemudikan kendaraan di jalan raya. Karena di jalan raya ini merupakan fasilitas umum yang mana tidak hanya kita sendiri yang menggunakannya, tapi ada orang lain yang juga mempunyai hak yang sama dengan kita. Sehingga wajib bagi kita untuk menjamin orang lain itu memiliki atau memperoleh haknya dengan baik, yaitu dalam penggunaan jalan. Nah pemirsa, tadi sudah dihimbau oleh petugas bahwa kita sesama pengguna jalan sebaiknya saling toleransi nih dalam berkendara untuk kelancaran. Dan yang paling penting ini adalah aturan lalu lintas. Ini wajib banget kita patuhi ya pemirsa, demi kebaikan dan kelancaran dalam berkendara. Nah setelah ini kita akan mengulik pendapat dan masukan dari masyarakat. Bagaimana sih sudut pandang mereka tentang kondisi ini? Ya tentunya kami sudah mengamati beberapa waktu ini sering terjadi kemacetan. Kami berharap untuk masalah infrastruktur sebaiknya untuk segera ditinjau kembali, ataupun masalah infrastruktur ini sudah waktunya di Kalimantan Barat ini, khususnya di Kota Pontianak ini untuk membuat jalan pintas ataupun jalan layang yang sehingga untuk mengurangi kepadatan kemacetan, mulai dari Jalan Tanjung Pura menuju Imam Bonjol ataupun dari Pasar Pelamboyan menuju ke jalan tol 1. Tentunya kami menghimbau kepada masyarakat, kita harus bertoleransi keadaan situasi infrastruktur yang sampai saat ini belum tersentuh. Ya kita harus saling menyadari, ya saling menyadari dengan keadaan seperti ini. Kami berharap bersabar, kita bersabar. Pemirsa, sekarang kita coba yuk ke seberang sana karena di Tanjung Raya kadang macetnya juga sampai ke Tol Landak nih. Yuk, kita langsung aja ke sana. Let's go.
Saat ini juga dapat kita saksikan progres pembangunan duplikasi jembatan Kapuas 1 yang hampir rampung. Pembangunan ini sudah berjalan sejak bulan November 2022. Pembangunan duplikasi jembatan Kapuas 1 ini sangat diperlukan untuk mengatasi kemacetan. Selain itu, jembatan pertama ini yang dibangun sejak tahun 1982, secara teknis juga sudah mengalami penurunan kualitas. Sehingga dengan adanya duplikasinya ini, semoga dapat memberikan dampak positif ya bagi pembangunan di berbagai sektor di Pontianak. Sepertinya saya kebanyakan ngoceh ya pemirsa, tapi nggak apa-apa, ini untuk pengetahuan kita bersama. Setelah ini kita akan cari informasi lagi seputar kemacetan dan dinamika arus lalu lintas di jembatan Kapuas 1 ini. Nah pemirsa, untuk saat ini kondisi di seberang jembatan yakni di Tanjung Raya cukup lancar ya. Kondisi ini dapat terus tercipta jika pengguna jalan mengikuti arahan dari petugas kepolisian yang di seberang sana tadi. Walaupun sedikit terhambat saat memasuki jembatan ke arah kota, namun masih tetap bergerak sesuai antrian. Sehingga disinilah dibutuhkan kerjasama antar pengguna jalan untuk mengutamakan kelancaran dan tidak hanya mengutamakan kepentingan pribadi. Pemirsa, sedemikian rumit dan pastinya capek ya pihak kepolisian dalam mewujudkan kelancaran arus lalu lintas di kota Pontianak ini. Kalau untuk kepada petugas, memang kami melihat memang cukup antusias dan cukup kerja keras dan banyak yang telah dilakukan penertiban kepada lalu lintas. Namun sampai saat ini memang kerja keras untuk dari pihak kepolisian lalu lintas ini, sehingga kenyataannya juga akan berjalan lancar selama ada petugas. Namun kalau petugas ini belum pernah kelihatan di lapangan, memang akan semerawut sampai saat ini, Pak. Apa yang saya lihat juga demikian. Kami dari Satuan Lalu Lintas Polresta Pontianak dalam mengupayakan atau mengantisipasi terjadinya kemacetan ataupun stagnansi dengan menempatkan beberapa personel atau anggota untuk melakukan pengaturan lalu lintas. Dan terkadang kami juga memberlakukan rekayasa lalu lintas untuk melancarkan arus lalu lintas yang memang terkadang padat. Dan saat ini bisa kita saksikan bersama, sore hari ini kami dari Satuan Lalu Lintas Polresta Pontianak juga melakukan pengaturan pada titik-titik tertentu, salah satunya di Simpang Flamboyan untuk mengantisipasi kepadatan lalu lintas yang bisa saja terjadi. Selain jumlah kendaraan yang terus meningkat, perilaku pengguna jalan juga menjadi faktor kemacetan di jalan raya. Oleh karena itu, sebagai pengguna jalan kita harus menaati aturan yang berlaku dan mengutamakan toleransi kepada sesama pengguna jalan untuk kelancaran. Pemirsa, sampai di sini dulu kebersamaan kita. Saya Morinda Sari dalam acara Tanpa Narasi. Sampai jumpa.